Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Enjang Yusuf Ali SSI MKom selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 5 Metlik Bahasa yang beranggotakan saya Aura Cinteloka dengan NIM 2201387 dan rekan saya Renanda Rahayu dengan NIM 2217151. Nah, di sini kami akan membahas mengenai modul ajar yang telah direvisi dan sebelum direvisi. Nah, untuk hasil revisi dari modul ajar ini sesuai dengan masukan dan solusi yang diberikan oleh Bapak. Nah, tak perlu lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Menurut dosen kami, tujuan pembelajaran telah disebutkan, namun kurang spesifik dalam menjelaskan keterampilan yang diharapkan, seperti pengembangan motorik halus dan kreativitas. Lalu kami merevisinya. Yang pertama, pengembangan motorik halus. Dalam kegiatan membuat kolase, siswa diharapkan dapat menggunakan alat seperti gunting dan lem dengan efektif. Ini akan melatih keterampilan motorik halus mereka yang penting untuk kegiatan seni dan kerajinan. Misalnya, siswa akan belajar memotong bentuk geometris dengan presisi dan menempelkan potongan tersebut dengan rapi, yang merupakan bagian dari pengembangan keterampilan motorik halus. Lalu yang kedua, kreativitas. Siswa didorong untuk menggabungkan bentuk geometri secara imajinatif dan menciptakan komposisi artistik yang unik, dengan memberikan keterbatasan kepada siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka, dalam tujuan untuk meningkatkan kreativitas mereka dalam berkarya. Menurut dosen kami, modul ini mencantumkan media dan alat bantu, tetapi perlu diperjelas penggunaannya untuk setiap langkah pembelajaran. Nah, lalu kami merevisinya, yaitu media pembelajaran PowerPoint. Media ini digunakan untuk memperkenalkan konsep bentuk geometri secara visual dalam langkah pembelajaran. Guru dapat menampilkan gambar bentuk geometris dasar seperti segitiga, persegi, dan lingkaran melalui proyektor. Guru menjelaskan karakteristik setiap bentuk dan menunjukkan animasi atau gambar untuk menunjukkan transformasi bentuk. Ini membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Nah, lalu yang kedua yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD disediakan untuk membantu siswa dalam kegiatan kelompok. Dalam modul ini, guru mengelompokkan siswa dan memberikan LKPD yang berisi instruksi dan pertanyaan yang harus dijawab. Ini mendorong siswa untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas, serta memberikan panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan selama kegiatan. Lalu yang ketiga, alat dan bahan. Alat seperti gunting, lem, dan alat tulis digunakan dalam kegiatan membuat kolase. Dalam langkah pembelajaran, guru perlu memberikan instruksi yang jelas tentang cara menggunakan alat tersebut dengan aman dan efektif. Misalnya, guru dapat menunjukkan cara memegang gunting dengan benar dan cara menempelkan potongan kertas dengan rapi. Lalu menurut dosen kami, tahapan PJBL yang diuraikan sudah cukup baik, namun sebaiknya disertakan lebih banyak contoh konkret untuk memperjelas langkah-langkah. Nah, lalu kami merevisinya. Tahapan PJBL itu yang pertama, penentuan proyek. Nah, siswa mengamati gambar yang ditampilkan melalui PowerPoint dan mendiskusikan bentuk-bentuk yang terlihat. Ini langkah awal di mana siswa mulai terlibat dengan materi gitu. Nah, lalu yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Siswa dibagi ke dalam kelompok dan merencanakan langkah-langkah membuat kolase. Di sini mereka mendiskusikan pembagian tugas dalam kelompok seperti siapa yang akan menggunting, menempel, dan membentuk bentuknya. Lalu yang ketiga itu pembuatan kolase.
Siswa mulai mengerjakan kolase dengan menggunting dan menempel bentuk-bentuk yang telah mereka rencanakan. Guru memantau dan memberikan bimbingan selama proses ini. Nah, lalu yang keempat, presentasi hasil. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kolase yang telah mereka buat, mendiskusikan kesulitan yang dihadapi dan bagaimana mereka mengatasinya. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu refleksi dan penilaian. Nah, setelah presentasi dilakukan refleksi bersama peserta didik tentang apa yang telah mereka pelajari dan pengalaman mereka selama berkegiatan gitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai revisi modul ajar yang mungkin sebelumnya sudah dibahas beberapa aspek yang direvisi oleh Tera Nanda Rahayu. Di sini saya akan membahas revisian dari aspek refleksi dan umpan balik. Nah, seperti masukan dari Bapak, terdapat kegiatan refleksi bagi guru, namun untuk siswa hanya terbatas pada tanda cek atau checklist centang. Nah, solusi yang diberikan yaitu kembangkan refleksi siswa dengan meminta mereka menuliskan satu hal baru yang mereka pelajari atau kesulitan yang mereka hadapi. Nah, hal ini tuh dapat membantu siswa lebih menyadari proses belajarnya. Nah, seperti yang dilihat modul ajar sebelah sini, ini tuh adalah modul ajar yang sebelum direvisi. Nah, kan ini terdapat ya refleksi untuk pendidik, namun refleksi untuk peserta didiknya hanya terbatas pada centang saja. Seperti ini contohnya, aku sudah dapat mengidentifikasi nama-nama bentuk geometris. Nah, jadi nanti siswa tuh kayak hanya disuruh untuk mencentang iya atau tidak saja seperti itu. Nah, setelah direvisi modul ajar seperti ini, setelah direvisi refleksinya itu berubah seperti ini. Nah, ini untuk refleksi pendidiknya. Kemudian ini refleksi peserta didiknya. Nah, refleksi peserta didiknya itu kami ubah menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu, agar siswa tuh pikirannya lebih terangsang daripada hanya untuk sebatas centang. Nah, misalkan apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, nanti siswa mungkin akan menjawab menempelkan potong dan bentuk. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah senang pelajari materi hari ini? Mungkin terdapat beberapa perasaan yang berbeda dari setiap siswa, ada yang senang maupun tidak senang. Nanti mungkin bisa dievaluasi lebih lanjut oleh gurunya apabila ada guru yang merasa tidak senang apakah materi ini terlalu sulit atau bagaimana. Nah, kemudian jika ada siswa yang merasa materi ini sulit, guru bisa menanyakan bagian mana yang terasa sulit. Jadi mungkin nanti guru tuh bisa lebih mengevaluasi diri gitu bahwa materi yang seperti itu sulit. Jadi nanti guru bisa mengembangkan dengan cara yang lebih mudah. Begitu. Kemudian juga ditanya bagaimana yang paling menyenangkan dan apa yang membuatmu bangga dari proyekmu. Jadi setelah siswa melakukan proyeknya itu, siswa tuh ditanya oleh gurunya, apa sih yang membuat kalian bangga dengan proyek yang telah kalian buat seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu dalam aspek keterampilan evaluasi gitu, penilaian. Nah, untuk keterampilan penilaian ini seperti yang dilihat dari modul yang sebelah sini itu bahwa untuk lembar kerja peserta didik yang seperti ini itu tidak ada langkah-langkahnya. Tidak ada langkah-langkah atau cara agar peserta didik menyelesaikan lembar LKPD ini. Nah, setelah direvisi, hasilnya itu seperti ini. Nah, hasilnya itu kita berikan langkah-langkahnya. Seperti yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Jadi, siswa disuruh untuk mempersiapkan alat dan bahannya, kemudian pengantar materinya seperti tampilan PowerPoint yang berisi contoh bentuk geometris dasar seperti segitiga, persegi, lingkaran. Nah, kemudian diskusikan karakteristik tersebut dengan peserta didik. Kemudian LKPD-nya itu dibagikan kepada peserta didik yang berisikan instruksi gitu untuk membuat suatu kolase. Jadi peserta didik ini itu disuruh untuk membuat kolase. Jadi seperti bentuk-bentuk ini itu
disusun sesuai dengan imajinasi dari peserta didik. Seperti ini kan bentuk segitiga, lingkaran, persegi. Nah, ini bisa disusun menjadi bentuk apa saja, misalkan bentuk rumah atau maupun bentuk kursi, jendela, ataupun itu sesuai dengan imajinasi dari para peserta didik. Nah, setelah itu nanti peserta didik mempresentasikan hasil dari proyek atau kolase yang telah mereka buat. Nah, terus juga diskusikan kesulitan yang dihadapi selama proses pembuatan dan bagaimana cara untuk mengatasinya, seperti itu. Nah, kemudian ini dari rubrik penilaiannya, evaluasi penilaian sini di modul yang sebelumnya ini cenderung menggunakan penilaian subjektif seperti observasi, namun kurang dalam aspek keterampilan terukur, khususnya dalam hal kemampuan potong tempel. Nah, solusi yang diberikan oleh Bapak itu gunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur untuk setiap keterampilan yang dievaluasi. Misalnya ketepatan dalam memotong bentuk, kerjasama dalam kelompok, dan kreativitas kolase. Nah, seperti berikut ini ya. Setelah modul ajar yang direvisi itu terdapat beberapa aspek penilaian, seperti yang pertama kreativitas. Nah, level 1 itu adalah level yang paling sulit, level 2 dan seterusnya adalah yang paling mudah. Nah, untuk level 1 itu model yang dibuat tingkat kesulitannya sangat tinggi saat proses pembuatannya. Kemudian untuk aspek tanggung jawab, siswa mampu mengerjakan proyek secara mandiri tanpa ada bantuan dari luar gitu, semisal dari orang tua ataupun dari siswa lain, seperti itu. Kemudian dari aspek memodelkan, ini level 1 adalah model yang dibuat jelas dan rapi. Nah, untuk level 2 dari kreativitas adalah model yang dibuat cukup tinggi dalam proses pembuatannya. Untuk tanggung jawab mengerjakan proyek dengan sedikit bimbingan. Jadi dari sedikit bimbingan tuh mungkin kayak siswa kesulitan dalam menempelkan ataupun hal lain itu diberikan sedikit bimbingan oleh guru maupun oleh orang tuanya. Nah, untuk level 2 dari memodelkan, yaitu model dibuat jelas dan cukup rapi. Dan yang selanjutnya mungkin bisa dilihat ya, seperti ini. Nah, sedangkan dari modul ajar yang sebelum direvisi itu penilaiannya hanya seperti ini saja tanpa ada rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Nah, mungkin itu tadi penjelasan mengenai modul ajar yang telah diperbaiki oleh kelompok kami, kelompok 8. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan ataupun perbaikan yang dirasa mungkin belum puas ya, karena kami sendiri masih belajar untuk menyusun modul ajar ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.